Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful mau'ud. Passalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah itu dia, matiin, ngeganggu itu bu. Taruhnya di belakang, Anda salah, itu feedback. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Ida Farida sebagai Sohibul Bait, yang saya hormati Ananda Abdullah Fattah yang paling ganteng di antara yang lain karena di situ coba dia doang. Ananda Dila Sadeli yang saya hormati, tenang encing gue, tahuan gue kali. Yang saya hormati Ustazah Hajah Zuhrona, Ustazah Hajah Bahrona, Ustazah Saripah Zainab Alaidrus, Ustazah Hajah Mirati, Ustazah Hajah Salamah, Ustazah Hajah Nurjana, Ustazah Hajah Zakiyah, panggilannya Ibu Jaki. Yang saya hormati Ustazah Hajah Neneng Sahidah. Para ustazah nggak usah di absen, absennya habis. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di sini dalam rangka naon ya? Dalam rangka Maulid. Mana temanya? Naon Caidah? Oh di atas, oke. Yang salah Dila, udah tahu nenek-nenek 75 suruh naik ke atas kagak mikir, kaki gue sakit. Tadi saya dengar si Iqbal bilang, "Nek, acara di atas, bilang sama si Dila, gua nggak mau naik." 75 nini jalan aja susah. Boro-boro naik ke atas. Mudah-mudahan Ustazah Ida tidak kecewa. Tapi kecewa. Masya Allah hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana satu aja malaikat yang sayapnya sini patah di belakang nenek. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Duduk, udah terlambat nggak usah salaman, ngeganggu orang tahu. Ya biar tahu etika lah, duduk. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang none encang-encingnya babeh Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Gusti teuing udah pada bikin alis kereng tuh alis. Bibir mani berem siga tas ngadahar orok. Tahajud sabaraha? Kata saya sih gayaan alisnya daripada tahajudnya. Saya yakin Ustazah Ida berharap semoga hadis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Jangan tengok ke kanan. Lihat saya seret. Kira-kira saya sudah untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius?
Contoh gampang, waktu Anda dulu masih perawan, belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat nu dibaca surat naon? Kulhu kuliah inna atena. Dikawinin, punya suami, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, pengen beli baju kayak apa duitna aya, pengen jajan makanan kayak apa duitna aya. Jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau sholat nu dibaca surat naon? Rugi tahu lo, garang aja. Malaikat kayak bosan kulu. Hadirin, kata Ustazah Ida, sekarang muludan. Saya pengen Anda sebagai warga negara yang baik dan sebagai seorang muslim yang baik langsung baca Quran. Mana sih yang namanya muludan? Anda buka Al-Fat 29, cepat. Buka di HP Anda. Langsung ngaji. Buka cepatan, kok pada mengong begitu. Buka Al-Fat 29, cepetan. Yang udah ketemu ngacung. Ayo. Surat Al-Fat 29. Sok baca. Yang udah ketemu ngacung. Mana mic-nya tadi mana? Iya, sok tadi mic-nya mana? Tuh kasih, mak. Sok. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi ujuhim min asarit sujud. Oke, matiin bos aja. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah rasulnya Allah. Tanda umat Muhammad ada 5. Berapa, Bu? 1. Keras kepada orang kafir. Apakah kalau ketemu orang kafir ditabokin, ditendang, dipukul? Tidak. Tapi harus bagaimana mensikapi hidup kita kalau bertemu dengan orang kafir. Anda buka surat Al-Kafirun. Apal tuh? Bareng-bareng kalau apal. 1. Bis. Artinya kumaha Cida. Katakan Muhammad sama orang-orang kafir, saya tidak akan, ini asbabun nuzulnya Anda harus tahu. Dulu Muhammad diangkat oleh Allah jadi seorang rasul. Beliau berdakwah kepada musyrikin Quraisy. Kata mereka begini deh Muhammad, biar gampang. Hari ini kami menyembah Tuhanmu, besok kamu nyembah Tuhan kami. Tiap ditawarin itu yang ditawar oleh mereka. Maka Allah turunkan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah Tuhan yang akan aku sembah. Sampai kapanpun saya tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Sampai kapanpun kamu tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Nah ini asbabun nuzulnya. Jadi artinya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW harus keras dengan orang kafir. Sekarang ibu nanya, kalau ada hari Natalan, boleh nggak ngucapin selamat Natal? Anda buka Maryam 33. Sok cepetan. Yang lelet, saya nggak demen sama yang lelet, cepetan. Yuk cepetan. HP bukan buat gosip. Ngaji, sok ngaji. Yang udah ketemu ngacung. Maryam 33. Sok
Ngacung di belakang ketemu ce. Ngacung. Sok baca. Kasih mic-nya. Baca mana tadi? Sok ce, oper ke belakang mic-nya, oper ke belakang biar semua baca. Jangan di depan mulu, di belakang. Berikan kesempatan jamaah Anda untuk baca. Ya, kalau gurunya udah pada pintar. Punten, tuh. Sok. Nah, ke belakangin. Sok ce. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ab'atsu hayya. Wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan untukku, kata Nabi Isa, pada hari kelahiranku. Keselamatan untukku pada hari aku diangkat ke langit, pada hari kematianku. Dari ayat ini ada hilafiyah ulama, ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kita sebagai seorang muslim boleh mengucapkan selamat kau yang ngomong Nabi Isa. Cuman ulama kedua mengatakan tidak boleh. Kenapa? Perayaan hari Natal tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Nabi Isa. Itu pembohongan. Makanya tidak usah mengucapkan selamat Natal. Sekarang, bolehkah kita yang agama Islam menikah dengan non muslim? Anda buka Al-Baqarah 221. Sok. Hakce, Ece tahu sok? Pingsan. Ayo sok. Al-Baqarah 221, cepetan. Kalau Al-Baqarah nggak ketemu, malu-maluin Caidah, cepetan. Yuk. 221 tadi mic-nya di mana? Oper ke yang udah ngacung, sok. Mangga. 221 Al-Baqarah, silakan. Ini ngaji beneran. Sok. Mangga buka. Al-Baqarah 221. Silakan. Ngacung ce. 221. Ayo. Silakan. Sok. Sok cepetan. Malohok budak kita na teu katempuan. Saha ngaranna eta budak? Ayo. Ada wireless berapa sih? Kata, ada wireless berapa? Mak, turunin dong, ngapain cuman atuh dibawa ke sini? Percuma punya wireless kan nggak dipakai. Sebar. Nah, pegang sana sih jadi cepat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. 221. 21. Iya benar kan? Itu masih 100-an. Ya, kembali ke sini. Yuk, yang udah ketemu baca. Saya mah siapa wae nu mesti dibaca, sok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala ma'tan mu'minatun khairum min musyrikatin. Enggak usah buru-buru, yang bener ngapet jadi salah. Walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin wala ajabakum. Ulaika yad'una ilan nar wa huwa yad'u ilal jannah wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allakum yatadakkarun. Kata Allah, jangan kalian laki-laki menikahi perempuan yang tidak satu akidah. Walaupun cantik, sangat menarik hati kalian. Perempuan hitam legam budak belian, kalau dia beriman lebih baik buat kalian. Jangan kalian para wali menikahkan anak gadis kalian dengan laki-laki yang tidak beriman, walaupun sangat menarik hati kalian. Tapi laki-laki yang budak belian tapi beriman lebih tinggi nilainya di hadapan Allah. Jelas bu? Artinya haram menikah dengan yang tidak beragama Islam. Kalau anda punya anak, anda punya ponakan dinikahkan dengan non muslim, musibah besar di akhirat bakalan ketemu. Masih mending anak anda mau nikah tabrakan dia meninggal, ini musibah kecil, di akhirat pasti ketemu. Sekarang bagaimana kalau kita punya orang tua, mertua, keluarga yang non muslim? Bagaimana sikap kita? Anda buka Luqman 15, buka. Ngaji pakai Quran cepetan, jangan jasin tahlil doang kalau ngaji. Tong seuri euy sok.
Mangga. Sok. Yuk. Lukman 15. Ayo, yang udah ketemu ngacung. Langsung baca, asal jangan 2 kali baca, biar semua kebagian. Sok. Nyala. Sok. ما ليس لك به علم ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kalian punya orang tua, punya keluarga, punya saudara tidak satu akidah dengan kalian, ngajak ibadah, fala tuti'huma, jangan taat dengan mereka, jangan ikut ibadah mereka. Ini ibadah. Tapi masalah dunia kalian tetap wajib berbuat ma'ruf. Misal Anda punya orang tua, punya mertua non muslim. Nah, kata Allah, kalau mereka ngajakin ibadah dengan cara mereka, tidak boleh ikut, haram hukumnya, lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah dunia kalian wajib berbuat baik. Misal mertua Anda yang non muslim itu orang miskin, Anda anak mantu kaya, bikinin rumah, beliin mobil, bawa ke dokter, cukupi kebutuhannya. Ini masalah dunia tetap ma'ruf. Yang tidak boleh masalah akidah, masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Titik. 2. Tanda umat Muhammad, ruhama ubainahum, kembali kepada Al-Fat 29, saling berkasih sayang sesama mereka. Anda buka Al-Hujurat ayat 10, buka Al-Hujurat ayat 10. Yuk. Sok. Al-Hujurat ayat 10. Ayo di belakang baca, biar adil. Silakan. Al-Hujurat ayat 10, mangga. Silakan di belakang, buka. Yuk. Ya. Mic-nya tadi mana mic-nya? Ya, sok. Berikan kesempatan dia baca. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang iman ini bersaudara, kita yang bersaudara, kata Allah. Kalau ada yang bertikai, yang berantem, yang ribut, islahkan, damaikan, jangan jadi kompor meleduk. Terang kompor meleduk ente? Nawan kompor meleduk? Manasin, jangan. Damaikan. Makanya bertakwa kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini saudara. Kalau ada yang berantem, terusin lawan dia, emang nyebelin. Kompor meleduk itu namanya ember rombeng. Tapi kenapa sih Allah mengatakan kalau ada yang bertikai damaikan? Karena manusia di alam dunia pasti ada yang bertikai. Jangan Anda katakan tidak. Buka At-Taghabun ayat 14, buka At-Taghabun ayat 14. Silakan. Yuk. Kenapa manusia bertikai? Silakan buka. Ayo, yang belum baca silakan baca. At-Taghabun ayat 14, buka. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semoga yang hadir di rumahnya Caidah semua orang yang beriman.
sesungguhnya di antara suami-suami kalian, di antara istri-istri kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang dimusuh buat kalian. Hati-hati kalian, santuni mereka, maafkan kesalahan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda lihat dalam ayat ini, kata Allah, ini dunia, di antara istri kalian, suami kalian, anak turunan kalian ada yang lebih musuh membuat kalian. Contoh Anda lihat di dalam sebuah keluarga, suaminya baik banget, istrinya centil. Ayah mana no centil ngacung? Saya no ngacung tidak. Keluarga yang lain, istrinya bager pisan, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat licin, nyosor wae. Ayah tidak punya tiang, jedotin ke tiang. Keluarga lain, suami istri bager, anak pertama ngalawan. Ayah anak pertama bager, nuka dua pika sebelun, yang kedua bager, nuka tilu ngarongro, yang ketilu bager si bontot nyembelin. Keluarga lain, suami istri anak bager semua, bapak kandung pika sebelun. Ayah mak kandung nyebelin ada, saudara kandung ngarong-ngarong wae. Ayah semuanya baik. Mitoha ada yang punya mertua nyebelin? Mana mertua Anda? Kalau Anda nunjuk mertua nyebelin, saya jamin pulang rumah dari Cida pasti Anda di PHK jadi mantu. Mertua bager, ipar pika sebelun. Ayah ipar bager, minantu hayang dikepret. Ayah mana minantuna? Tuker tambah dah minantu gitu mah. Minantu teh bager bu, sopir pika sebelun. Sopir bager, pembokat pika sebelun. Pembokat bager, tatangga pika sebelun. Jadi kata Allah mutlak, semua orang ada yang memusuhi kita. Bagaimana menghadapinya? Fa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hati-hati ngadepin mereka, tetap santuni mereka, maafkan dosa mereka, bahkan mohon ampun sama Allah atas kesalahan mereka, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh mutlak. Kenapa dikirim musuh? Jawabannya Anda buka Al-Muluk ayat 2, saya yakin apal. Sok Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal barang kayak orang belum sarapan lu mah. 1, 2, 3. Alladzi hebat sih dah jamahnya. Artinya ngelunjak, kata ustazah artiin aja sendiri. Dialah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi bohong kalau ada manusia bilang saya mah tidak pernah ada yang marah sama saya, baik sama orang. Ngarang siapa lu, bukan malaikat tahu. Allah bilang, kenapa manusia bermusuhan? Anda buka Al-Baqarah 36. Sok cepetan ngaji. Lu di rumah aja belum tentu baca Quran hari gini, ember. Sok di atas, ayat di atas, ayat mic tuh ayat di atas. Oke, sok di atas, baca yang di luhur. Mana orangnya? Sok yuk. Surah apa? Surah apa, Ustazah? Ayat Al-Baqarah 36. Oke? Cantik-cantik BOLOTE. Sok. Ayo. ayat 6, ayat 36. Heeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Jadi Nabi Adam, Siti Hawa ditaruh di surga oleh Allah. Silahkan nikmati itu surga, makan yang ada, minuman yang ada, pakai pakaian yang ada. Kata Allah cuma satu, jangan deketin buah huldi. Murka, diusir Adam dengan Hawa. Nabi Adam diturunkan di negeri India, Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Nah ini yang terjadi. Diturunkan dua-duanya Adam dengan Hawa dari surganya Allah ke muka bumi. Di muka bumi kata Allah semua pakai proses. Kalau di surga baju tinggal make, makan tinggal makan, minuman tinggal minum. Kalau di dunia baju diukur dulu nih, XXL. Yang ini L, ini XXL kayak gue. Yang ini mah S kecil kurang gizi. Diukur dulu. Bener nggak? Minum dimasak heula, makanan dimasak heula. Beda sama di surga. Di dunia pakai proses. Apalagi selain pakai proses, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Di dunia satu dengan yang lain saling musuhan. Apalagi falakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Hidup kalian di alam dunia hanya dalam waktu yang sangat terbatas, tidak selamanya. Siapapun yang pegang mic matiin. Ini mic ini ngeganggu tiba-tiba di atas kali. Mic matiin, feedback. Nah ini Bu. Jadi ini karena di dunia manusia saling bermusuhan. Siapapun pernah. Kenapa musuh dari keluarga, suami, istri dan seterusnya? Karena ngegeseknya gampang. Kalau musuh dari tetangga ketemunya jarang. Kalau di keluarga setiap saat. Buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jelas Bu? Ini tanda umat Muhammad satu dengan yang lain saling berkasih sayang. Ini ayat. Hadis Nabi mengatakan, al muslim kal muslim wal bunyan yasuddu ba'du ba'dot. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Nih madrasah nih. Awalnya digali tanah, dirorak, namanya kalau orang Sunda dirorak. Dimasukin besi. Ukuran berapa kebutuhan kita? Ukuran 8, 10, 12, 16 sampai 22, 30. Saya bekas tukang apal. Ditaruh deh tuh. Ditaruh tuh besi. Namanya behel. Dicor deh tuh. Semen, batu kerikil, kemudian air. Nggak pakai norak. Ini kancor, kagak pakai pasir. Yang bilang pakai pasir ono RA loh. Tawan gue bekas tukang, diem. Nah dicor. Kemudian pengen berapa tiang nih? Ini tiang. Ini tiang, ini tiang. Sesuai kemampuan kita diukur. Ke atasnya juga pakai besi lagi, dicor lagi. Kagak pakai pasir, dengar. Semen, air, batu split, oke? Gorojog gitu. Terus lagi dari sini ke sini pakai lagi besi. Namanya selup, bukan selop. Selop mah senal pakai hak. Selup, no. Diikat besi ini tiang dengan selup diikat. Kan bekas tukang gue. Nih, lalu disusun mau batu bata kek, mau hebel kek, mau batako kek, mau behel kek. Hebel ukuran 7 cm, ukuran 8 cm, 10 cm. Nanya nih tukang. Susun sampai ke atas. Diplester hanya dengan semen, pasir, air. Nih sekarang baru pasir loh. Oke? Susun. Udah rata nih seminggu udah kering, lalu diaci. Hanya semen sama air, kagak pakai pasir. Rata ini. Nah, lalu diamplas, pakai amplas ukuran berapa butuhnya? 7, 8, 10, tergantung kebutuhan. Diem gue bekas tukang apa? Nah, selesai. Lalu diplamir dasar cat. Terserah plamirnya mau apa aja. Abu-abu juga ada. Lalu dicat. Nah, habis dicat digambarin sekarang tuh. Ada menjangan, ada teratai, semua pohon di rumah Caidah teratai bunganya cuma atu. Sekarang yang kelihatan apanya dari luar?
Catnya doang, besinya kelihatan, hebelnya kelihatan, behelnya kelihatan, batu bata kelihatan, hanya luar. Artinya apa? Kita sebagai umat Nabi Muhammad ini satu keluarga, masing-masing punya fungsi, masing-masing punya pekerjaan, bidang kita masing-masing, tapi jangan saling menonjolkan diri karena masing-masing ada fungsinya. Kalau keluar nih cat pantas, karena emang catnya pantasan di luar. Jadi orang jangan saling menonjolkan diri. Kenapa Rasul mengatakan dengan jari jemari? Hidup di alam dunia kayak jari jemari. Anda lihat, tingginya sama apa beda? Gendutnya sama apa beda? Iya naon? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Apa maksudnya? Dimanapun kalian tinggal, ada manusia yang kayak jempol. Banyak berkorban, korban harta, korban jiwa, korban pikiran, korban tenaga, korban waktu, korban tempat, korban segala-galanya. Tapi kenapa jempol yang gendut ini pendek? Sekali-kali dia tidak menyombongkan diri, gue gitu loh. Ini umat Muhammad. Kenapa? Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang mengenakan selendangku dia musuh bagiku. Anda buka Luqman 18, buka Luqman 18, silakan buka yuk ya. Luqman 18 di bawah di atas patah sok. Itu mic kalau depan salon matiin, tahu gue tahu bener dah. Sok ya, sok tar anak buahnya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب المستكبرين. Jangan melengos ketemu orang karena gue merasa paling lebih. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh. Pengajian di RW. Kalau di tempat saya pengajian RW tuh ganti-ganti rumah Cida. Disuguhin kue. Begitu makan kue kata tetangganya, ih ini kue enak banget kata yang punya rumah. Iya dong, siapa yang bikin? Gue gitu loh. Ayah nu gitu. Anda bersyukur bisa bikin kue enak. Apa sih yang dibanggakan? Yang disombongkan? Anda buka Bani Israel 37. Sok Bani Israel 37. Ayo silakan. Ayo disebar mic-nya biar cepat. Ayo yang baca, yang belum baca biar semua kebagian. Jangan dua kali baca. Silakan. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Jangan sombong berjalan di muka bumi, jangan congkak. Gue gitu loh, ini dadaku. Mana dadamu? Sehebat bagaimanapun kalian gak bakal bisa nembus bumi tanpa alat. Gak bakal kalian bisa mengalahkan gunung. Ada orang kaya raya, jabatannya tinggi, gagah perkasa, bisa nggak bikin lubang di tanah tanpa alat? Nggak bakal. Bisa nggak dia mengalahkan gunung? Makanya buang kesombongan, karena sombong mutlak milik Allah. Jadilah jempol. Habis jempol naon ya? Tinggi pendek, gendut apa kurus? Artinya apa? Di masyarakat yang manapun ada manusia yang seperti telunjuk. Dia berani muncul ke permukaan. Dia berani karena benar, walaupun pengorbanannya tidak sebanyak jempol, tapi dia hebat. Dia yakin. Anda buka Ali Imran 104. Sok cari Ali Imran 104. Cepetan. Jilat deh, kalau dijilat cepat ketemu. Sok. Ya. Jilat, kalau dijilat cepat ketemu. Tenang bu, kopi itu udah satu dirijen tuh kopi. Tuh anak buah Cida ada bawa kopi. Kopi apa teh? Sok.
Yuk baca. Yuk. Yang belum baca di belakang, silakan. Yuk. Sok. Tadi mic-nya mana? Punten dikasih sama yang mau baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dimanapun kalian berada, kelompok yang manapun pasti dikirim oleh Allah manusia yang muncul ke permukaan selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Mereka adalah orang yang beruntung. Anda lihat di tiap RT, tiap RW, tiap kelompok, tiap komunitas ada yang oleh Allah ditakdirkan jadi pemimpin. Ada Ustazah Jakiyah, ada Ustazah Masito, Khadijah, Ustazah Ida, macam-macam. Semuanya udah hajah. Punten. Siapa yang pengen haji ngacung? Turun. Siapa yang sudah haji ngacung? Jangan sombong. Saya tanya, rukun Islam ada berapa? 1. Sahadat pondasi. 2. Tiang. 3. Zakat ini ventilasi, lubang angin, pintu, jendela. 4. Asyamu junnah, dinding, perisai, penghalang. 5. Haji itu atap. Di luar orang kejemur, di bawah atap tidak. Di luar orang kena hujan, di bawah atap tidak. Kalau kita jadi haji, jangan sombong dengan haji, jadilah atap. Tetangga nggak makan gara-gara miskin, beliin beras sama Pak Haji Bu Haji. Tetangga nggak sekolah gara-gara miskin, sekolahin sama Pak Haji Bu Haji. Tetangga rumahnya bocor, betulin sama Pak Haji sama Bu Haji. Itu pengungsi haji. Jangan bangga dengan haji. Mau kemana ibu? Ke depan. Bu Haji badai kemana? Ke depan. Kemana Bu? Panggil gue haji. Ninggalin Jati Waringin nih 42 hari 98 jati. Sombong. Rasul kita Muhammad pernah nggak dipanggil Haji Muhammad? Haji itu fungsinya atap. Ini mah dandan onyoy pengen dipanggil haji, koret, percuma lu jadi haji. Haji itu jadi atap, bukan kebanggaan, kewajiban. Oke? Ada yang marah, maju sini gue tatar. Malu sama Allah pengen dipanggil Bu Haji tapi koretnya minta ampun lu. Percuma lu jadi haji. Marah, naik sini. Rasul kita aja nggak pernah dipanggil Haji Muhammad. Kalau dikasih undangan hajahnya nggak ada. Gue nggak kenal siapa lu, songong. Biasa aja kali. Siapa tahu ibadahnya lebih baik yang belum haji. Oke? Gue emang nggak pernah nyindir, emang lo banu gitu biar sadar bahwa itu bukan kewajiban. Daripada panggilan cuman orang kita doang, di mana-mana kagak ada tahu. Bagaimana kalau yang tiap tahun haji 40 kali haji. Oke? Saya doakan semoga jamaah Sayyidah semua jadi haji, amin. Nggak cukup amin, sertifikat tuh sono jual. Ngapain amin doang, kagak dijual sertifikat, kagak berangkat. Beneran manjada wajada. Walaupun tadi ada yang bilang kalau mampu, berusaha untuk mampu. Jangan nungguin mampu. Jamaah saya tiap tahun buktinya beda-beda, ada yang pemulung, ada yang tukang gado-gado, tukang uduk bisa berangkat. Niat mereka manjada wajada. Kalau hati sudah bulat pasti bisa berangkat. Makanya kata Allah ada orang yang kayak telunjuk. Tukang nunjuk, coba pidato. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang marah nggak ditunjuk? Depan gue mah enggak, sabar ting, di belakang ada urusan. Kayak dia datang terlambat, salaman, wahehe. Jangan begitu, tahu etika. Kecuali kalau udah di awal, gue langsung tunjuk, marah terserah. Yang salah Sayyidah ngapain ngundang gue? Udah tahu orangnya to the point.
Saya mah nggak pakai tanpa basa-basi. Ngapain nggak basa-basi? Capek deh, Quran yang berbicara. Jelas Bu? Sekarang ini telunjuk hebat. Ada orang kampanye tusuk nomor pakai telunjuk, pakai kelingking nggak? Saking hebatnya telunjuk kalau kita sholat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika mulut mengucapkan 2 kalimat syahadat diwakili oleh telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang naik turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang muter. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mana yang benar? Semuanya benar. Dia diem, Allah Maha Esa. Naik turun, Allah Maha Esa. Menguasai langit bumi. Benar apa benar? Muter, Allah Maha Esa. Menguasai alam dunia. Benar apa benar? Yang salah siapa? Ngaku Islam kagak sholat. Aya nu kitu. Mana orangnya ngacung? Parah mah jamaah caidah mah. Sekarang habis telunjuk naon tah? Jadi tengah, gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Di lingkungan manapun kita masyarakat, ditakdirkan oleh Allah ada orang diberikan kelebihan. Ada orang diberikan kelebihan ilmu pengetahuan, diberikan kelebihan harta kekayaan, diberikan kelebihan pangkat jabatan. Anda lihat ke kanan berapa jari? Ke kiri? Artinya kalian yang punya kelebihan wajib berbagi kepada orang sekeliling dengan adil. Contoh, ada orang dilebihkan oleh Allah punya ilmu pengetahuan. Apa tugas dia? Rasul mengajarkan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kalian orang yang mengajar. Jadilah kalian orang yang belajar. Orang yang diskusi mendengarkan, orang yang mencintai. Jangan jadi orang kelima. Siapa orang kelima? Ngajar hente, belajar kagak, ngedengerin kagak, diskusi kagak, mencintai kagak. Ibu lewat ke sini, mau kemana? Mau ke Baitur Rahim, ke rumah Ustazah Ida. Oh hehe, sampai hehe doang. Dia orang kelima. Yang benar kalau orang mencintai kemana? Ke Baitur Rahim, ke rumah Ustazah Ida. Tungguin, gue ganti baju. Itu mencintai. Ngajar, ajarkan. Lu mah baru bisa bikin kue aja songong banget. Tetangganya nanya, "Pok bagi dong resep." Itu kan rahasia perusahaan. Lu mati, resep kuenya dikubur di bawah mati, tidak berguna, percuma. Lu sadar Anda punya resep kue dibagi orang. Betul? Di kita mah pada songong baru bisa bikin kue doang, nggak mau ngeresih resep sama orang. Setan itu sombong, belagu. Kalau belagu muka lu jauh, borju. Ini 3 orang. Saya kasih resep kue. Saya kasih bahan kue yang sama. Ayo bertiga bikin kue. Begitu matang, rasanya sama apa beda? Makanya mikir, lu jangan koret-koret baru punya resep kue doang. Belagu. Bu, kalau ada orang ditakdirkan oleh Allah punya kelebihan harta kekayaan, harus bagaimana dia? Harus zakat. Anda buka At-Taubah 103. Sok. At-Taubah 103. Yuk. Yuk. Yuk, jangan 2 kali baca, tetangganya kasih. Sok. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa sih fungsi zakat? 1, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua, membersihkan harta mereka biar bersih. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Ngacung. Banyak yang ngacung, kalian abnormal. Orang normal mah pasti pengen kaya. Jamaah Ida, masya Allah nggak ada banyak yang kagak ngacung, abnormal otaknya. Anda lihat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal hadh dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
pas maaf nguap lagi gede. Pas gua mangap dia mangap nguap. Jadi kata Allah, manusia normal di alam dunia pasti menyukai 6. Berapa bu? Cowok suka cewek, cewek suka cowok, ini normal. Yang nggak normal mana? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Ayah? Mana orangnya? 2. Manusia normal pengen punya anak. Kalau ada manusia tidak mau punya anak, otaknya nggak normal. Kata Allah, gue cuma nyampein doang. 3. Manusia normal pengen jadi orang kaya. Makanya kalau saya tadi tanya, siapa yang pengen kaya ngacung? Cuman 10 orang, berarti yang lain abnormal otaknya. Kakak mau jadi orang kaya. Kalau anda kaya, zakat. Syarat zakat 5, Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Nisab itu ada ulama mengatakan 85 gram emas. Ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Seandainya harga emas 1 juta 1 gram, maka kalau anda dalam setahun memiliki uang minimal 85 juta, anda wajib zakat 2,5%. Nah ini dia zakat. Sekarang kalau seandainya anda tidak sampai nisab, cukup dengan bersedekah. Mana sedekah anda? Anda buka Al-Baqarah 195, sok 195, sok Al-Baqarah, cepetan. Kalau nggak ketemu, malu-maluin Ustazah Jeki. Jakia, itu namanya Jeki. Ayo cepetan. Yang mana sih Ustazah Jeki ya? Mana? Oh di atas. Sok. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfak kalian hanya karena Allah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ke tempat yang hina. Berbuat baik kepada orang lain, Allah sangat suka dengan orang berbuat baik. Kata Allah, kalau kita tidak sampai nisab, cukup anda sedekah hanya karena Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri ke tempat kehinaan. Dermawan, kebalikan dermawan naon? PEPLIT. Kemasukan setan. Ana buka Al-Baqarah 268. Sok. Al-Baqarah 268, buka. Cepetan. Ayo, setan. Kemasukan setan, buka geura sok. Belah dia belum baca-baca marolohok wae aing mah euy. Ayo baca. Cepetan. Sok. Yuk, kasih sama jamaahnya. Kasih sama jamaahnya, jangan diam bu. Kasih sama jamaahnya. Sini suruh baca. Sok ce, baca, sok ce. Itu udah ada kebak. Tinggal maca bungkul. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, pendek, hese, buntut, kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjadikan ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Jadi kata Allah, kalau setan selalu nakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Orang yang koret, yang pelit, yang kedekut, mereka hese, kata Allah kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Karena setan masuk dalam diri kita melalui 10 pintu. Contoh, duit di tas anda nih. Peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, cepek, gope, gotun, sabaraha. Arti itu 100 ribuan ayat, 50 ribuan ayat, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 500 ngegorolong. Terus mau lewat buat pakir miskin. Terus mau lewat buat kaum duapa. Terus mau lewat buat musola. Ngubek tasnya lama. Nuri keluarkan sabaraha. Sabaraha. Setan. Bukan kata gue, kata Quran. Bagaimana dah parah jamaahnya. Anda kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang, minta umur yang, sedekah sabaraha. Setan. Buat dunia longgar, buat agama susah. Contoh,
Anak Anda kursus bahasa Inggris 100.000 jreng dibayar. Anak Anda kursus matematika 100.000 dibayar. Anak Anda kursus nari 100.000 dibayar. Kemudian anak Anda masuk madrasah Baitur Rahim 15.000 sebulan, setahun tadi bayar setan. Gue nggak nyindir. Saya puluhan tahun punya PAUD, punya MI di Ciamis. Orang tua murid bukan orang koret. Saya di Depok punya PAUD, punya tahfiz Quran. Di Ciseeng juga punya PAUD, punya tahfiz Quran. Gusti karoret. Sementara buat dunia, Anda tahu penyanyi dangdut 1 jam berapa lagu dibayar 500 juta. Guru ngaji dibayar berapa coba? Makanya guru bahasa Inggris gendut, guru ngaji begeng kurang gizi. Anda nggak percaya? Di TV host dangdut dari mulai jam 7 maghrib sampai jam 12 malam rata-rata 50 sampai 70 juta semalam. Anda lihat yang bawa acara host-host dangdut, termasuk jangan saya sebutkan, Bu, rata-rata satu kali tayang 80 juta. Guru ngaji sabaraha so. Harusnya tidak, ini matiin aja nih lampu dalam. Kata yang ini dalam ya itu. Jadi ini Bu, di kita mah kebanyakan mati lampu. Aduh beratnya, patah. Cabut Rizkaan. Lu ngapain sih jadi operator? Halo, ini nggak masuk patah. Kipas angin. Kan gue gerah. Halo? Kagak nyala, tahu? Bu, jelas Bu? Ngerti? Makanya jangan koret-koret. Ini mah kadang-kadang pakaian aja kemasukan setan. Anda buka Al-A'raf 31, buka Al-A'raf 31, silakan. Yo, silakan. Emang beda saklar? Beda. Sok. Ya, Al-A'raf 31. Cepetan. Sok. Ayo. Ayo. Al-A'raf 31. Buka. Seidah ada aja main nanya, botol lah pakai balon lu mah. Baru lihat gue. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu indahu la yuhibbul musrifin. Hai turunan Adam, kalau yasinan, zikiran, makan minum jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Jujur masing-masing lihat. Baju Anda buat kondangan sama mukena yang dipakai hari-hari mahalan naon? Baju buat kondangan ngabelain ngutang. Mukena hari-hari geus hararideng. Tahu hararideng? Apa namanya kalau di Betawi? Udah pada hideng. Saya pernah numpang sholat di rumah orang. Mukena nanti udah pada hitam, mana basah, dijai gua pindah ke pipi. Nek. Lu jangan ketawa, lu mikir. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad harus mahalan mukena yang dipakai hari-hari daripada baju kondangan. Kedengeran? Ngerti? Laksanakan. Percuma lu ngerti kalau nggak di tuh mukena nu hararideng digunting buat lap. Mau punya mukena bagus di lomari aja keburu mati. Kedengeran? Pakai. Sayang baru ya sayang lu tahu mau sampai berapa umur? Tuh mukena butut pakai lap, potongin, digunting buat lap. Mukena yung di lemari pulang dari rumah Caidah, mukena kalian yang mahal yang di lemari keluarkan, oke? Dipakai. Sayang masih bagus, lu buru mati, yang enak mantu lu nanti. Dia kagak beli makai mukena anu mahal. Masya Allah, jelas Bu. Kalau Anda punya
Alhamdulillah nenek-nenek pada girang dah tuh. Yang mantunya pada koret maksud saya. Kalau kalian koret sama mertua, anak kalian gede, dikawinin, saya jamin hukum karma akan berlaku. Anak mantu lu koret sama lu, mikir tahu. Heran gue mah sama mertua sebel mulu. Udah gue kasih anak gue juga. Anak gue dikekewek, dipelukin. Giliran sama orang tuanya koret, otak lu di mana? Kedengeran? Ini umat Nabi Muhammad. Bu, sekarang kalau jadi pejabat harus bagaimana? Dalam An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kalian jadi hakim yang adil. Bu, contoh di negara kita ada yang disebut dengan BLT. Terang BLT? Naon BLT? Buat orang kaya, buat orang miskin. Ada nggak orang kaya yang dapat? Ada nggak orang yang miskin yang kagak dapat? Mana lurah? Mana RT? Mana RW? Ngacung? Kalian tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Harusnya didata ulang. Karena banyak orang kaya jadi miskin, orang miskin jadi kaya. Di kita mah banyak RW sama lurah yang KKN. Saudaranya kaya dibagi. Tetangganya nenek-nenek miskin, rumahnya ditendang juga roboh, nggak dibagi. Mana lurah ngacung? Mana RW ngacung? Tidak amanah. Sekarang habis dari tengah. Nih, apa nih? Di lingkungan masyarakat pun manapun ada orang yang manis. Masya Allah, ngarumpi nggak pernah, ngomongin orang hente, tetangga beranak nggak ditengokin, tetangga sakit nggak nengokin, tetangga mati nggak nengokin, manis saja dia. Habis dari manis naon ya? Kelingking. Di masyarakat manapun ada yang kayak kelingking. Jabatan nggak punya, ilmu nggak punya, harta nggak punya, kekayaan nggak punya, kayak kelingking. Kecil. Kurus apa gendut? Tinggi apa pendek? Ada orang rakyat yang tinggi, tidak, gendut juga tidak. Tapi yang 4 ini jangan sombong, jangan merendahkan yang kurus ini. Kenapa? Banyak gunanya. Kuping ece gatel, dikorek jempol bisa hente. Maka telunjuk, maka kelingking, meremelek dah. Iya Pak, iya. Ketika rumah orang kaya bocor, yang betulin orang kaya orang miskin. Ketika orang kaya gotnya mangpet, yang betulin orang kaya orang miskin. Yang bikin jalan tol orang kaya orang miskin. Begitu jalan tolnya kelar, orang miskin nggak naik jalan tol, nggak punya mobil pribadi. Iya gak? Sian deh kelingking. Yang ngebangun hotel mewah orang miskin. Hotelnya kelar, orang miskin nginep nggak punya duit. Sian. Sekali lagi, yang 4 ini jangan sombong, jangan bangga diri. Tanpa orang miskin bukan siapa-siapa. Contoh, saya ngangkat ayat seember penuh, pakai jempol doang bisa tuh. Berdua, bertiga, berlima, rak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah umat Nabi Muhammad yang disebut ruhama ubainahum, saling berkasih sayang antar mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Yang ketiga, kalian lihat mereka ruku dan sujud. Karena bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Sholat ibadah yang sangat istimewa. Ketika Allah perintahkan haji cukup dengan ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabilan. Ketika Allah perintahkan puasa cukup dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah perintahkan zakat cukup dengan ayat wa atuz zakah. Tapi salat selain ayatnya juga rasulnya dipanggil ke arasnya Allah, saking pentingnya salat. Makanya salat itu 2. Keistimewaan salat apa? Keistimewaan salat yang kedua, Bu, as-salatu imaduddin, tiangnya agama. 3. Yang pertama dihisab oleh Allah salat. Awwalu ma yuhasabu bainal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dinilai pada hari kiamat dari seorang makhluk salat.
Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya nggak benar, amalan yang lain nggak dinilai. Kemudian hebatnya sholat bisa menghapuskan dosa. Rasul bersabda, kalau kalian di depan rumah kalian, di halaman rumah kalian ada sungai yang mengalir, airnya deras dengan jernih, kalian mandi 5 kali sehari semalam, masihkah ada kotoran yang tersisa? Tidak ada. Makanya sholatnya 5 kali. Apalagi keistimewaan sholat. Kalau haji yang mampu, kalau puasa yang kuasa, kalau zakat yang nisab, kalau sholat sanggup berdiri, diri nggak sanggup duduk nggak sanggup berbaring nggak sanggup pakai ngedip nggak bisa pakai hati nggak bisa disolatin. Oke? Cukup tanah umat Muhammad tidak. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tanah yang keempat, dalam hidup mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Anda bisa lihat Al-Jumu'ah ayat 10. Faidza qudiyati shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai mengerjakan sholat, bertebaran di muka bumi, jangan tinggal diam, cari rezeki kalian, cari karunia Allah. Tapi zakarullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, waktunya sholat, silahkan kerjakan sholat. Selesai sholat, bertebaran di muka bumi, cari rezeki, bekerja. Kenapa bekerja? Anda bisa lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu, bekerja kalian. Bekerja kewajiban laki-laki dan perempuan. Salah. Kalau ada perempuan bilang, saya kan perempuan nggak usah kerja. Emang lu nggak doyan makan? Emang lu nggak suka pakai baju? Makanya bekerja. Kita wajib berusaha. Anda lihat anak jam 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa wa anna sa'yahu sawfa yura. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali usaha yang kalian kerjakan, dan Allah akan menunjukkan hasil daripada usaha kalian. Tuh. Jadi kan kalau ngaku umat Nabi Muhammad, wajib bekerja, wajib berusaha, jangan tinggal diam. Waktunya sholat, habis sholat bertebaran di muka bumi. Tapi ingat sama Allah, misal Anda sebagai ibu, tambahin bang nyomot, haram maling. Anda beli cabai sekilo halal tak dipakai, nyobain mah hiji, you mah nyorok sok teureun-eureun, maling. Pergi ngaji dikasih kue anak Ida seorang satu, ngambil 3, di depan ada piring, ditublekin ke keresek bawa pulang. Itu adalah subhat. Mikir pakai otak, berapa harga kue? Dikasih anak lo, sebelah udah ngeliatin, dibungkus semua ke rumah. Pantes anak lu bengal, pantes ngelawan mulu, pantes anak-anak suruh surat susah, dinasehatin nggak dengar. Kenapa? Ada makanan subhat yang lu kasih ke anak lu, mikir pakai otak. Aneh saya mah, ngaji rajin, yasin apal, tahlil apal, salawatan pinter, pala pakai kudungan, lihat kue kayak monyet di Ragunan, rakus. Jijai banget gue ngelihatnya. Kapan benernya? Punya ilmu nggak dipakai, pikir pakai otak. Enak gue ngelihatnya. Saya sehari bisa 3-4 tempat ketemu pengajian. Aneh, pakai lipon setip sama kue rakus monyet. Yang benar hidup. Orang ada yang berani ngomong, gue sebagai orang tua harus ngomong biar tahu kemana kita melangkah. Ngaji mah ngaji, rakus sama kue, la ilaha illallah, kayak binatang lo, marah karena kelakuannya kayak binatang. Pikir pakai otak. Dikasih anak lu berapa sih harga kue? Pantas anak lu ngelawan, bengal, dinasehatin teh didenge, ngadidenge. Kenapa? Hati-hati, hati-hati. Anda yang harus jaga keluarga Anda. Jelas Bu? Sekarang Bu, kalau Anda sebagai seorang pedagang, zakarullah kata Allah, ibu kalau nimbang terigu, gula, pasir, gula Jawa, minyak goreng, sagu, beras, kalau sekilo, setengah kilo. Jangan bilang sekilo dibungkusin di warung Anda, ternyata 9,8 on. Anda maling. Kok jadi eureun aing mah? Kecelakaan bagi orang yang curang. Siapa dia? Kalau beli sama orang pengen dilebihin, kalau dia jualan dikurangin. Tuh, ini dia binatang, setan. Oke?
Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang di atas? Otak. Kalau kalian merasa manusia pakai otak, jangan pakai nafsu. Oke? Laksanakan. 5. Apa tanah Muhammad? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhim min athari sujud. Tandanya yang kelima, wajah mereka berseri karena sujud. Di kita mah kebanyakan cewek hayu beli skincare biar glowing. Ati ngarumpi, ati ngomongin orang, ati iri sama orang. Kapan benernya? Bukan hanya lahir tapi lahir batin. Kalau soal lahir mah pemberian Allah, Anda bisa lihat Ali Imran ayat 6. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah. Jangan merasa paling cantik jamaah di Baitur Rahim, jangan. Pemberian Allah. Makanya yang dinilai, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa sadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai bukan oleh Allah bukan wajahmu yang cantik jelita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kalian. Makanya ada pengajian lagi mengelola hati. Manusia aja kurang syukur. Yang gendut pengen kurus, nonton iklan di TV, ping hupang haping hiping, lu minum ama dusnya tetap segede gitu. Tenang. Ada L, ada XL, ada XXL, ada XXL nggak muat, gordeng gua jahit. Jangan bingung. Parah. Yang begeng pengen gendut, minum jamu empet tongseng. Pipinya doang sama perutnya yang gendut. Yang kayak kita sawo matang, sawo mentah, sawo busuk, pengen bule, nonton iklan. Set straight 6 minggu bule kata iklan. Kalau cocok, kalau nggak cocok, saya banyak jamaah seidak, masya Allah pipinya merah kayak pantat monyet tidak gunan. Belinya KW 2. Udah aja ngapain si repot amat, Bu. Orang bule, orang barat kata kita cantik tampan, pengen hitam, pakai cawet doang, Bu. Berjemur di Kute, jemur di Pangandaran, pengen hitam. Manusia mah kurang syukur. Makanya yang paling benar Marian Demasif, syukuri apa yang ada. Ida muridnya pinter kalau nyanyi, lu giliran ayat susah banget dari tadi lo. Dah Ida parah lah, Bu. Jadi wudhu itu didawamkan. Kalau kita ketemu orang cantik, ya Allah ibu cantik banget, semoga hatimu secantik wajahmu. Kenapa? Karena banyak wajahnya cantik, hatinya cupet. Ini gunanya ada taklim. Makanya inilah maulid, tandanya ada 5. Semoga 5-5-nya ada, yang kurang tambahin. Siapa yang bertanya ngacung, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih bonus biskuit Coca-Cola sama kaki 3. Saya mau minum ke bawah, takut saya nggak kasih minum. Ayo nanya. Sok mana? Ayo nanya. Mana yang nanya? Berdiri yang nanya. Mic-nya mana? Mic-nya mana tadi yang megang mic mana? Tolong dikasih dong, nanya sok. Pertanyaan bebas. Tes. Mana? Yuk. Yang nanya diri. Yuk. Sok. Berdiri, Cek. Sok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fida dari Tambun, Bekasi. Ya. 5. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati. Semua hidup pasti kena ujian. Ada ujian buruk, ada ujian baik, hanya kepada kami kalian kembali. Bagaimana menghadapi ujian? Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Wajib ridho.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa ini hidup kalian masing-masing semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Jadi sebelum alam dunia lahir, catatan musibah dunia sudah ada. Sebelum kita lahir 50.000 tahun sebelum kita lahir, catatan musibah sudah ada. Kenapa? Waktu Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah ciptakan pena. Hei pena, tulis ketentuan hidup makhlukku. Itu 50.000 tahun sebelum kita lahir. Makanya wajib kita ridho. Menghadapi musibah seberat apapun wajib kita hadapi dengan iman. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Wa may yu'min billah, hadapi dengan iman sama Allah. Siapa yang menghadapi dengan iman, hatinya dapat hidayah. Rukun iman ayat sabaraha? Yang nomor 6 naon? Percaya dengan qada dan qadariyah Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah. Namanya takdir mubrom. Qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Jadi hadapi dengan ridho, hadapi dengan iman. Jangan merasa saya paling susah, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang aku berikan sesuai kadar kemampuan. Kalau Anda katakan mentok, Anda putus asa, dosa besar. Anda lihat Yusuf 5:87, wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Yakin kalau saya ujian lulus, harkat derajat saya naik di hadapan Allah. Anda lihat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Siapa yang takwa kepada seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Jadilah orang yang takwa, rajin ngaji, kupas Quran, mengerti isinya, amalkan, aman hidup Anda. Nomor berikut silakan. Kasih ini dong. 1. Silakan langsung. Berdiri dong. Ya, langsung pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya, saya Nova Triana dari Cipinang, Bali. Saya kebetulan mualaf. Tahun berapa Anda masuk Islam? Tahun 2000. Pengumuman semuanya, mualaf hanya setahun. Tahun kedua sudah muslim. Salah. 50 tahun, 30 tahun masih mualaf. Salah. Mualaf itu 1 tahun. Tahun kedua sudah muslim, bukan mualaf lagi. Oh, bukan mualaf lagi. Ya, Ini saya mau nanya, kan kebetulan kan keluarga saya Kristen semua. Kalau misalnya kami mau saya mau main sama anak saya ke rumah, boleh nggak makan dari piring? boleh kalau mereka tidak makan babi, tidak makan anjing. Yang haram, kalau Anda lihat keluarga Anda suka masak babi, masak anjing, lebih baik jangan makan di situ karena bajannya terkontaminasi dengan babi dan anjing. Kecuali kalau Anda tahu keluarga Anda tidak makan babi, tidak makan daging, aman. Oke? Makasih Mama. Kembali kasih. Yuk, langsung. Yuk. Siapa? Sok. Sekarang Silakan. Tuh. yang atas ya. Tuh. Oh, yang atas dulu. Silakan langsung. Jangan buang waktu langsung. Ya, saya mau tanya. Tadi kan sering baca Quran. Ini gimana kalau misalkan maknanya nggak paham gitu, tapi baca Quran terus? Ini kesalahan di kita. Bangga, saya 3 kali hatam, 4 kali hatam. Walaupun hatam Quran, baca Quran ada pahalanya, tapi Anda harus tahu fungsi Quran. Anda lihat, kameramen duduk. Lu ngalangin emak-emak loh, duduk. Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, yang halal, yang haram di Quran. Makanya ngaji yang benar begini, bukan balapan hatam. 1 hari lebih baik 2-3 ayat ditadaburkan. Sekarang ayatnya baca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan, baru benar. Karena fungsi Quran. Di kita mah banyak pengajian tapi salah kaprah. Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Aya nu kitu. Nu ngapain mikirin seragam mulu? Otak nggak ada isinya. Ngaji kalau pengen bener. Tafsir, fikih, hadis, tauhid,
akhlak, sejarah Islam, tajwid, seragam 2 tahun 1. Kasihan orang miskin. Aneh guru ngaji nyari duit di pengajian. Muludan hejo. Halal bihalal koneng. Tahun baru coklat. Mikir kasihan tetangga orang miskin, kecuali yang miskin dikasih gratis. Lebih baik kalian tadaburkan Quran, baca artinya, maksudnya, tujuannya, diamalkan, robah pola ngajinya. Ada yang marah? Ada. Tukang seragam gua tahu marah. Bodoh amat, gua nggak kenal. Yang salah Ida dong, apa yang ngundang gue. Jadi harus berusaha untuk mengerti isi Quran. Ini yang benar. Jadi jangan bikinin seragam, nggak ada di Quran seragam. Kalau pamer seragam, kemasukan setan, gayanya doang, otaknya nggak ada isinya. Percuma lu ngaji, hanya buang waktu. Silahkan Yasin tahlil di hari tertentu misah. Sekarang giliran belajar, begitu caranya dipilah dan dipilih. Oke? Nomor berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk. Ayo pencet. Ibu biasa dipencet apa dipencetkan apa pencet sorangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya ya Mama Dede. Sok naon? Ih, kayak orang belum terjadi- sarapan ya lemes. Naon, Cek? Lagi puasa. Oh, sok. Sering terjadi dalam masyarakat, dalam satu keluarga itu ada yang non muslim. Ketika orang tuanya meninggal, setelah orang tuanya sudah dikapanin, sudah ini tinggal menutup muka, apakah anaknya yang non muslim itu juga mencium? Bagaimana hukumnya bagi si Tidak mayit? batal. Yang batal mah orang hidup sama orang hidup. Dia udah mati kagak berasa. Oh, enggak Ya heeh. enggak ada masalah dengan yang Tidak ada. Makasih. Yuk, yang batal mah orang hidup sama hidup dicium. Ser. Udah mati mah kagak ser. Sok. Mangga, langsung berdiri. Mana? Sok. Lu pada minum air hijau, gua nggak dibagi dari tadi lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Caidah, anak buah lu tuh dari tadi ngakutin air hijau aja, gue nggak dibagi. Saya Ibu Penny dari Ya, Ibu Cipinang, Penny. Bali. Sok. Saya mau tanya, Ma, gimana caranya menyuruh anak tuh yang susah sholat? Bu, kalau anak dinasehatin susah, surat susah, jangan nyalahin anak, jangan salah kita. Ada 10 kewajiban orang tua sama anak. 1, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 2, setelah nikah, sebelum campur suami istri, baca doa, Allahumma jadibna bijanibi syaiton, minimal basmalah. Kalau tidak basmalah, maka sperma yang membuahi inding telur tercampur dengan spermanya setan. 3, ketika anak lahir, ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri, biar yang masuk di otak-otak anak kita ngajak kemenangan, ngajak sholat, ngajak kebaikan, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di kita mah aneh, emaknya mau nyuci, mau bebenah, mau neriska, nggak punya pembantu, distelin lagu kemana, anak lu udah gede ngider mulu. Distelin lagu, dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Anak cowok lu udah gede ngobok perawan tetangga mulu. Jangan ketawa, mikir. Makanya stalin tuh murotal Quran, stalin salawat Nabi. 4, berikan nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. 5, cukur rambut bawaan lahir. Berapa gram? 1 gram. Harga emas di pasar berapa? Sedekah. Yang ke-6, Anda harus akikah. Kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Akikah laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7, orang tua punya kewajiban menghitan anaknya. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. 8, wajib memberikan lingkungan yang baik, ada masjid, ada musola, ada madrasah. Masukin anak kita ke situ. Yang ke-9, ajarkan agama semenjak dini. Bukankah ibu kalau ngaji suka nyanyi? Belajar di waktu kecil Bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa, bagaikan
dan mengukir di atas air. Dari kecil masukin ke yayasan Baitur Rahim. Pintar anak Anda. Jangan dimasukin ke sekolah umum. Kelas 2, kelas 3 balonku ada 5. Dari dulu 5 mulu nggak pernah 7. Coba kalau masukin yayasan Baitur Rahim, belajar doa, ngapalin surat-surat pendek, belajar tajwid, belajar akhlak, etika. Tuh jangan salah masukin. Besok daftarin anak cucu Anda ke Baitur Rahim. Oke? Biar Anda tidak nyesal. 9, harus ajarkan agama semenjak dini. 10, beri makanan minuman halalan thayyibah. Anda bisa lihat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyibah hasilnya. Kalau tidak, kemasukan setan. Jangan-jangan anak bengal, anak bandel disuruh sholat hese, dinasehatin nggak didengar. Jangan-jangan kewajiban kita yang salah. Jangan-jangan dikasih makanan yang haram, yang subhat. Jangan-jangan mulut kita nakal banget, bandel banget, ngalawan wae. Salah, mulutmu harimaumu. Secapek bagaimanapun ngadepin anak kan amanat dari Allah. Ya Allah, anak mama yang ganteng, yang soleh, yang pinter, semoga jadi presiden. Begitu, lu jangan nyengir beneran. Contoh, orang tua Syekh Muhammad Sudes, anaknya nakal. Bapaknya ngundang temen-temennya buat makan di rumahnya. Emaknya udah masak dari pagi, beres masak dari pagi. Masya Allah, begitu habis masak, terhampar makanan di meja, tinggal nyantap. Syekh Sudes yang 4 tahun ambil pasir, diawurin. Coba kalau ibu kayak apa? Ibunya cuma ngomong, ya Allah, anak mama yang ganteng, yang soleh, semoga jadi imam di Masjid Haram. Tiap anaknya nakal, itu doa emaknya. Sekarang siapa yang tidak kenal Syekh Sudes? Makanya jangan nyalahin anak. Siapa tahu salah saya. Banyak taubat sama Allah. Dengan taubatan nasuha, insya Allah anak kita jadi orang yang baik. Makasih. Nomor berikut silakan. Makasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan nomor berikut. Assalamualaikum. Kasih ininya dong. Curhat dong, Ma. Ya dong, Ce. Di mana Anda? Ma. Saya tidak lihat Anda di mana sih? Di atas, Ma, di Oh, atas. sok. Mama Dede, saya mau tanya bagaimana jika orang habluminanasnya lebih baik daripada habluminallahnya. Jadi lebih senang sama orang, lebih suka membantu orang, tapi sholatnya ditunda-tunda. Kita gitu. hidup di alam dunia tujuannya 2. Yang pertama, hablum minallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2. Tujuan kita hidup di alam dunia buat hablum minannas, bagaimana bermuamalah. Anda bisa lihat dalam Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Antara hablum minallah dengan hablum minannas wajib seimbang. Makanya sekian banyak ayat Al-Qur'an mengatakan amanu wa amilu sholihat, harus dua-duanya ada. Kalau ada orang hanya amanu tanpa amilu sholihat, hanya amilu sholihat tanpa amanu, maka ditolak keimanannya. Silahkan Anda lihat. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya hebat, luar biasa, selain yang wajib, yang sunat dia kerjakan, cuman tetangga banyak yang sakit hati, suka ngarompi, ngomongin orang, banyak orang dihina, banyak orang diejek sama dia, banyak orang sakit hati. Yang saya tanyakan, kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya neraka jahanam. Nanya lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya punya tetangga, ibadahnya pas-pasan, cuman yang wajib, jarang yang sunat, tapi nggak pernah ngomongin orang, tidak ada orang sakit hati, cehkan, tidak pernah dia seperti itu sama orang, nggak ada orang yang sakit hati. Yang saya tanyakan, kalau dia mati tempatnya di mana? Rasul dengan tegas mengatakan tempatnya surganya Allah. Di kita mah kadang-kadang ngaji, habis ngaji salaman, tangannya salaman, mukanya melengos, itu setan. Aya nu kitu, sadar diri, lu mau kal mati, nggak bakal masuk surga, jauh dari surganya Allah. Karena Anda lihat dalam Al-Baqarah 82, walladzina ma amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tempat mereka surganya Allah, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nomor berikut langsung. Yang udah megang mic langsung. Yuk.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Soharin dari Majelis Salim Muslimah. Mangga, saya Dede Rosidah ya. Assalamualaikum. Pertanyaannya begini, Mama Dede, saya mau tanya. Ada Kebetulan di rumah saya ibu saya sama adik saya melihara anjing. Tapi ibu saya aktif ngaji, jadi dia dijauhi teman-temannya. Terus wajar, karena bulunya pun sudah najis. Ya itu, tapi sampai ibu saya dijauhin sama teman-temannya, bilangnya kan saya nggak bisa bela diri karena anak saya. Anaknya kasih tahu kalau muslim beneran nggak usah piara anjing, kecuali kalau kekayaannya banyak, buat menjaga kekayaan, buat menjaga harta. Apa hartanya melimpah ruah sampai harus dijaga anjing? Udah dibilang Bu, tapi masih si anak masih bersikeras. Iya, resiko punya anak bengal. Nah, itu wajar orang-orang tidak suka karena memang dilarang dalam Islam. Tapi ibu saya bilang gini, terus saya ibadahnya gimana ya? Kalau ibadahnya syarat rukunnya terpenuhi tidak masalah. Asal anjing jangan kemana-mana. Kalau anjing lapak kemana-mana, di teras di mana-mana, kan bulunya rontok di mana-mana, bekas kakinya najis. Ya, itu, semuanya najis. Itu dia resiko. Makanya kemana-mana kalian harus pakai sendal. Jangan masuk ke dalam rumah tuh anjing. Gitu. Kecuali kalau dikandangin aman. Itu dilepas nggak? Dilepas. Nah itu dia salahnya, parah. Pantas tetangga nggak mendekat, apalagi datang ke rumah Anda nggak bakalan. Iya itu, makanya yang dipikirkan sama orang tua saya, ibadahnya dia bagaimana gitu. Iya, kalau memang anjing dilepas, maaf ibu, habis wudhu harus pakai sendal. Yang namanya sajadah, yang namanya mukena, hati-hati jangan sembarangan ditaruh. Kadang-kadang anjing kan jalan kulitnya naon teh napel kadinya, ntar kencing, itu dia najis. Mugoladoh lagi kalau dia. Iya, tapi ibu saya sudah berusaha menghilangkan cara-cara menghilangkan najis. Cuman yang jadi pikiran nih, ibu saya kan udah sepuh. Dia pikir ibadah saya apakah masih diterima, itu aja. Insya Allah, makanya berusaha semaksimal mungkin. Kalau perlu tuh anak tinggalin, jangan sendirian, jangan serumah sama ibu Anda, pindah ke rumah anak yang lain. Itu lebih aman. Karena Islam tidak, saya aja nggak ngambil untung kok. Yang namanya anjing tetap haram. Tidak ada ringannya, tidak ada. Semuanya haram. Terus itu orang-orang yang membenci ibu saya apakah dosa apa gimana guys? Tidak, emang kenyataan kok miara anjing. Ngapain benci sama orang? Kenyataan. Iya, tapi akhirnya ibu saya diusir, nggak boleh ikut pengajiannya. Kalau ikut pengajian mas silahkan ikut pengajian, tapi ibu Anda pun berusaha jangan serumah dengan anak yang ada anjingnya. Oh gitu. Kan tidak maksimal. Iya. Oke. Iya, makasih Ustaznya. Sorry ya. Iya. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain monggo. Iya. Silakan. Ini tukang bagi ini cepetan. Udah. Sok. Ayo yang di atas tadi Bu. Sok. Mana? Iya. Mangga. Sok. Di atas Mama. Sok. Saya Bu Eli. Udah kedengeran Eli, makanya diketok, lu pikir pintu. La ilaha illallah. Lu pikir gue bolot, kagak Li. Ayo ngomong. Mama, pertanyaannya katanya kita jangan belajar agama jangan dari sosmed, tapi harus dari guru supaya ada sanadnya. Mohon penjelasan Mama. Betul, karena kalau di sosmed orang yang kagak ngerti aja ikut tulis. Makanya Rasul mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan hadis. Makanya ngaji begini langsung Quran, bukan pakai ilmu katanya. Anda baca sosmed silahkan, tidak masalah. Tapi jangan langsung percaya kalau belum dibuktikan dengan Quran dan sunnah Rasul. Begitu. Oke? Silakan. Langsung. Yang udah pegang mic berdiri. Langsung. Ya, silakan. Harusnya tadi orang lagi nanya, mic kasih yang ngacung, jadi ngabuang waktu. Sok Cek. Assalamualaikum Cek, pindah Cek ke halangan tihang tah gitu. Pengen lihat mukanya, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, nama saya Fitri. Ya. Mohon tanya dong, Ma. Nah. Saya ini ya kadang-kadang kalau lagi sholat nih, Ma, susah khusyuknya gitu. Kadang-kadang pikir, iya tadi udah dimatiin belum ya api, misalnya di kompor gitu, Ma. Mohon Ma gimana ya? Oke. Biar bisa. Anda silakan lihat Al-Mu'minun ayat 2.
Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanah orang beriman berbahagia, satu, salatnya khusyuk. Hadirin, apakah salat Anda selama ini sudah khusyuk apa belum? Mikiran naon? Mikirin hutang. Sian deh lo. Ida murid lu banyak yang punya utang udah. Saya kasih 3 resep biar salat khusyuk. 1, pakai sajadah yang polos. Apa Bu? Kalau sajadah ada kembangnya lagi sholat, kenapa kelopak bunga yang kanan 6 ya? Kelopak bunga yang kiri 4. Kalau sajadah ada gambar masjid, kenapa tiang yang kanan ada 3 ya? Yang kiri 5, otak ngeres. Makanya bapak-bapak kalau sholat di masjid pakai koko yang polos, jangan pakai kaos yang ada tulisannya tusuk nomor akhirnya yang belakang. Mikirin pilkada. 2, ulama kedua mengatakan kalau sholat pengen khusyuk, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Tugas Caidah bikin tulis bacaan sholat plus terjemahnya, fotokopi sejak jamaah, langsung bagiin, langsung apalin. Kalau Anda sholat tidak tahu arti bacaan sholat, bagaimana mau khusyuk? Jelas Bu? Harus mengerti isinya. Mulut baca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Titik. 3. Ulama ketiga mengatakan yang namanya sholat biar khusyuk resepnya 4. Berapa Bu? 1, sebelum kita usoli baca ta'awudz. Ketika dikumandangkan azan, setan lari sejauh suara azan terdengar sampai azannya berhenti, setan balik lagi. Dikumandangkan ikomat, setan lari sejauh ikomat terdengar, ikomatnya berhenti, balik deh. Makanya ucapkan ta'awudz. Anda bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul basir. Kalau kalian digoda setan lalu berlindung kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru Anda usoli. 3, sholat yang kita kerjakan harus kemauan sendiri, bukan paksaan orang. Anda nanya, emang ada orang yang dipaksa? Banyak. Misal Anda punya anak cewek SMP kelas 2, datang lohor, emaknya udah sholat sayang. Iya mama. Setengah jam belum sholat. Iya. Setengah jam belum sholat, pasti kita jengkel. Sholat. Ya kan? Dia ngejengkat ke kamar mandi, apa wudu? Belum tentu. Siapa tahu kecepak kecepek, yang penting muka gua basah. Masuk ke kamar, apa sholat? Belum tentu. Siapa tahu gulang-guling, siapa tahu cengar-cengir depan kaca, atau baca koran, atau zohor yang 4 di korting 2. Kenapa? Terpaksa. Bu, resep yang selanjutnya, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Misal ibu tadi nyuci, belum sarapan, tetangga udah ngejemput mau ke rumah Caidah, buru-buru, sekarang udah lapar. Begitu pulang ke rumah Anda sholat heula, makan heula. Sebelum Anda jawab, gue tahu jawabannya makan heula, tampang doyan makan kayak gue. Tapi walaupun Anda sangat lapar, kalau waktu sholat mepet, sholat heula. Kenapa? Setan menggoda manusia dalam sholat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, ibu tadi ke pasar belanja, ingat di dompet kembaliannya 113.000. Karena buru-buru ke rumah Caidah, Anda lupa naruh dompet di mana. Sampai sekarang belum kebayang dompet gue di mana. Sok sholat, datang setan, Tuti, gue di rak piring. Mana si Tuti? Mana Tuti? Gue di rak piring. Kata Tuti itu kan kalau sholat mah Allah ngasih tahu. Bukan Allah ngasih tahu, Tuti, setan ngasih tahu lu biar sholat lu buru-buru. Ibu teh ngagoreng ikan gede-gede, taruh di meja. Ibu sholat lohor. Begitu naik rakaat kedua, ngeong, dagu nggak? Kalau gue sholat diterusin, ikan gue hilang. Kalau ikan diselamatin, sholat gue batal. Bari sholat, bari mikir bagaimana caranya biar sholat jalan, ikan selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat jalan kucing digusra. Makanya besok ikan kelemari 4. Kalau ibu pengen husu, salat saya libtigha'i mardatillah, hanya karena Allah, bukan pengen yang lain. Oke? Nomor berikut langsung. Sok. Salam. Saya mau tanya, kalau saya jarang berziarah ke kuburan orang tua, itu berdosa apa enggak, Mama? Di dekat di Cawang gitu. Saya jarang ke kuburan orang tua di Cawang. Kalau sempat ke kuburan memang tidak wajib. Itu itibar. Contoh dia mati, saya mati. Maka sisa umur yang ada dipakai ibadah yang benar. Yang salah mana? Ustazahnya pada ngajak ziarah ke Demak, ziarah ke Garut, ziarah ke Madura. Nenek lu di Cawang nggak ditengokin, dosa lo. Mana yang suka bawa-bawa ziarah jamaahnya tuh? Saya tidak melarang ziarah, contoh. Jadi doa mah dari mana juga sampai. Tapi kenapa kita ke kuburan? Iktibar, contoh dia mati, saya akan mati. Sisa umur yang ada harus ibadah ditingkatkan. Begitu aja. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum, Mama. Ya. Mau tanya, teman saya. Mic-nya di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eka dari Pangkalan Jati 2. Diri deh diri. Nggak sampai wirelessnya. Sok. Gimana caranya biar kita gitu harus sabar dengan ikhlas mengurus anak-anak yang istilahnya kadang kita ngerasain tuh capek gitu loh. Anak-anak berapa? Anak 3. Umur berapa? Umur yang satu kuliah, yang satu lagi mondok, satu lagi SD. Oke. Kadang tuh ngerasain lelah gitu ngurusin anak, cuma kita harus kuat gitu loh mah dengan keadaan. Resiko semua manusia pengen punya anak. Kita bersyukur punya anak. Anak itu adalah amanat. Allah berfirman, wal yasalladina law qatilu minhum fihim dzurriatan, di apa? An-Nisa ayat 9. Jangan kalian harus takut meninggalkan anak turunan yang lemah fisik, lemah mental, lemah ilmu, lemah agama, lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi. Yang dikehendaki oleh Allah orang kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu, kuat pengetahuan, kuat ekonomi, kuat agama, kuat segala-galanya. Bu, pengen punya anak. Saya merasa lelah, makanya ngaji pakai Quran. Anak dalam Quran ada 4 kelas. 1, qurrata ayun. Anda bisa lihat dalam Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. 2. Yang namanya anak zinatul hayati dunya, hanya perhiasan hidup di alam dunia. Anda bisa lihat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Dunia, harta, kekayaan, anak turunan cuman perhiasan hidup di alam dunia. Amal yang diharapkan di masa yang akan datang, amal yang paling baik. Jadi hanya dunianya doang nih punya anak. Sekolahnya bener, cantik, tampan, tapi ibadahnya kurang. 3. Yang namanya anak itu adalah fitnah. Anda lihat At-Taghabun dalam ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak turunan itu ujian. Ujian ini berat. Tapi kalau lulus, harkat derajat kita naik di hadapan Allah. 4, anak ini adu mubin, musuh yang nyata. Dalam At-Taghabun ayat 15 ada anak yang memusuhi kita. Bu, tidak ada satupun manusia yang tidak kena ujian. Hadapi dengan sabar. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155 156. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Hebat jamaah Ida, udah apal rojiunya doang. Semua manusia
tanpa kecuali akan diuji dengan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bu, ada yang bilang saya sabar lama-lama habis. Salah. Orang yang sabarnya habis itu orang kafir. Anda silakan lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang-orang yang beruntung. Sabar tidak boleh habis. Jadi semua punya ujian, tapi tergantung bagaimana otak kita menghadapinya. Makanya hadapi dengan iman, hadapi dengan ridho, tidak ada yang berat. Kalau kita mengerjakannya ikhlas. Anda lihat di dalam Allah mengatakan Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali mementingkan ketaatan hanya karena Allah. Seberat apapun kerjaan, kalau ikhlas terasa ringan, tapi kalau kita tidak punya iman, kerjaan ringan terasa berat. Tingkatkan iman kita. Nomor berikut. Assalamualaikum, Ma. Sok. Langsung. Assalamualaikum, Ma. Salam. Mana di mana Anda? Saya di atas. Langsung. Ustazah, saya mau nanya. Assalamualaikum. Saya Eis Ustazah. Nah, apa hukumnya ya Pak Ustazah ya? Ini kan bulan Maulid nih. Kadang sehari itu bisa 2. Nah, hukumnya apa tuh Ustazah? Kadang ibu-ibu pada datang nih, udah dapat besek, belum pulang nih, belum membaca doa, terus pada pulang. Kata itu yang salah. Iya. Belum doa udah pulang, lu mikir pakai otak, lu nyari doa apa? Nyari keridhaan Allah apa nyari berkat? Gue paling jijai banget. Mau doa pada bangun, otak lu di mana? Kapan benernya? Lu pulang ke rumah juga belum tentu sholat. Makanya pakai otak, kata Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ala buru-buru pulang mau ngapain sih lu? Itu yang salah. Oke? Nomor berikut silakan. Assalamualaikum, Mama Dede. Salam. Yuk. Saya dari Jakarta Selatan. Ya, langsung pertanyaan. Ya, boleh nggak mendoakan orang yang jelek untuk orang yang zolim, seperti pemerintah atau anggota DPR? Justru kita mendoakan orang yang jelek dengan kebaikan. Ya Allah, sadarkan dia, bukakan hatinya olehmu ya Allah. Kalau kita mendoakan orang lain dengan keburukan, Jibril mengatakan doa buruk tadi pertama kena kepada orang yang berdoa. Makanya hindarkan doa yang buruk, kita doakan. Semoga mereka sadar diri sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Jangan mendoakan yang buruk. Makanya Anda jangan egois. Kalau doa hanya buat keluarga, buat anak, buat suami, buat tetangga. Tapi buat pemimpin doakan. Masa iya kalau sekian juta manusia berdoa nggak dikabul oleh Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku niscaya sekalian kalian minta pasti aku kabulkan. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum, Ma. Salam, di mana Anda? Saya di atas. Oke. Sok. Ma mau tanya. Sok. Saya dapat curhat dari teman. Ya. Kalau suaminya itu selingkuh. Tapi dia nggak punya bukti, dia nggak ngeliat langsung, dia hanya melihat. Dia taunya selingkuh dari mana? Ada bukti check in hotel di tengah malam. Ya. Apa yang harus dilakukan? Oke. Makasih. Kalau memang tahu suami selingkuh, jangan tinggal diam. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, keluarga kalian pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Jangan diam. Tapi jangan langsung menyalahkan suami. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jangan-jangan suami selingkuh gara-gara bininya nggak pernah dandan. Jangan-jangan suami selingkuh gara-gara bininya sebel sama emaknya. Jangan-jangan suami selingkuh gara-gara bininya marah mulu sama iparnya yang notabene kakak adik dari suami Anda. Mikir dulu Anda, dari mana awal kesalahan? Kenapa suami Anda selingkuh? Kecuali kalau Anda sudah depan suami udah rapih dandan, sayang sama orang tuanya, sayang sama saudaranya, makanan yang dia suka sudah disiapkan, kemudian juga rumah sudah beres, spray gordeng yang suami suka sudah Anda pakai. Dia selingkuh, baru nyalahin dia. Ngaca dulu, jangan langsung menyalahkan orang. Ibda binafsi, koreksi diri kita. Sekarang kalau betul sudah ada jelas bukti alibinya, Anda panggil.
Anda lihat Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Panggil suami, tanya. Apakah betul ini? Kalau dia tidak ngaku, Anda merasa Anda benar, harus bagaimana? Anda lihat An-Nisa 35. Pain hibtum siqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi sikok, pertikaian suami istri, panggil seorang hakim laki-laki, panggil seorang hakim dari pihak perempuan. Kalau dua hakim niat mengislahkan, mendamaikan, maka Allah akan membuka hati suami istri untuk akur kembali. Tapi kalau hakim dari kedua belah pihak tidak ada niat mendamaikan, lebih baik bercerai. Kalau suami ini selingkuh lagi, tugasnya dinasehatin, dia tidak robah, istri boleh gugat cerai. Karena suami seperti ini nggak ada positifnya, nyakitin hati. Kita perempuan punya hak untuk berbahagia. Begitu. Silakan yang lain, monggo. Baik, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda berdiri? Saya di atas, mana? Ibu. Belakang, Mas. Ya, silakan. Ibu, kami ingin mendapatkan saran gimana ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk bisa menghadapi ujian. Semua ujian, Bu. Ujian luka batin, ujian sakit, mungkin sakit, segala macam sakit. Ini mohon petunjuk atau mohon makanya ngaji pakai Quran biar ngerti bagaimana mensyukuri nikmat. Anda lihat Luqman 12. Wa may yaskur fa innama yaskuri nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya. Siapa yang kufur tidak syukur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak. Anda lihat An-Nahl 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun akan terhitung, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cuman manusia di dunia kebanyakan kemasukan setan. Apa yang terjadi? Anda lihat Ibrahim 34. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan terhitung banyaknya. Manusia yang harusnya bersyukur, dia kufur dengan nikmat Allah, zalim kepada Allah. Punya mata bisa melihat yang tidak benar, punya mulut bisa bicara yang tidak benar. Makanya ngaji kembali kepada Al-Quran biar kita tahu kemana kita melangkah. Ngaji kayak begini, insya Allah lama kelamaan tiap nambah pengajian, tiap nambah ilmu pengetahuan, ibadah semakin baik, mati husnul khotimah. Begitu Ibu. Mangga silakan. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Anda? Saya di belakang, Ma. Ya, silakan. Saya mau nanya, Ma. Suami saya itu sakit sudah 1 tahun, pas 1 tahun ya. Terus belakangan ini susah mandi, Mah. Kalau saya mandiin itu susah gitu. Saya rayu-rayu gitu. Jadi saya suka kebas. Sakit naon? Stroke separuh. Ya. Nggak bisa jalan gitu. Terus saya itu kalau mandiin sampai ngerayu-rayu, jadi saya suka jengkel gitu. Saya suka ngomelin. Apakah saya dosa gitu, Mah? Anda kalau ngomel jengkel, ujian dikirim melalui suami. Lu mandiin laki lu daripada lu duduk dekat situ bau. Anda paksa, Anda bujuk dia sehingga mau mandi, harus dikasih apa, dikasih omongan apa, seperti itu. Ujian dikirim melalui suami. Kayak Siti Asiyah, kan ujiannya dari suami, dari Fir'aun, ya kan? Kayak Nabi Lut, ujian dari istrinya. Kayak Nabi Nuh, ujian dari istri dan anak-anaknya. Semua dapat ujian. Anda kebagian dari suami. Saran saya, paksa dia mandi, dibujuk, dirayu, dipelukin, dikecup barangkali kalau dia mau mandi, biar Anda dekat tidak. Nggak mau makan, Ma. Kalau saya paksa itu nggak mau makan. Iya, makanya Anda harus membujuk. Ini tugas Anda. Dikirim oleh Allah. Saya dosa nggak, Ma, marah? Kalau Anda ngomel marah, pasti dosa. Anda harus sabar. Sabar tidak ada habisnya. Oke? Terima kasih, Mama. Kembali kasih langsung. Ayo. Iya tahu, tapi nggak usah pakai hadiah. Yang pengen nanya. Ayo cepetan. Yuk, masih ada yang nanya apa udah pinter semua? Hah? Udah pinter semua? Oke. Habis nih. Di atas. Oke, hadirin. Angkat tangan. Hadirkan hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya buat Ceidah
dan juga keluarga besarnya di Baitur Rahim, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi beliau dengan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya minta Fatihah yang kedua. Khusus ini ada teman saya, semalam beliau meninggal dunia. Ayahnya Jenderal Dr. Lukman, Kepala Rumah Sakit RSPP, baru semalam meninggal dunia. Kebetulan hari kemarin baru ke rumah saya, anak mantunya malamnya bapaknya meninggal dunia. Namanya Udah Kudsin bin Udin Samsudin. Khususnya umumnya buat almarhum dan almarhumah keluarga kita. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah yang ketiga buat kita semua. Mohon kepada Allah, hadirkan hati. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami semuanya anak yang soleh, anak yang solehah. Berikan umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah, untuk membantu orang yang perlu bantuan, menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang yang keberatan. Ya Allah, kami bermohon sisa umur yang ada jadikan umur yang barokah, dan kami bermohon jadikan kami semua yang hadir di rumah Sayyidah ini menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dhaif wa ya ma'manna kull mahib. Yasiru alaika kull kasir patasul yasiru aika kasir. Allahumma ya man la yaltaji lil bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bihurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurusna bi'anika allati la tanam waqnufna bikanapika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya sadar sebagai manusia, apalagi nenek-nenek kayak saya 75 tahun, makanya tadi begitu saya dengar
di atas, saya mah nggak bisa naik. Terus terang aja kalau di atas saya tidak mau, karena lutut saya udah 75 tahun Bu, ngadek-dek, ngeleper. Terjemahnya ada di bawah sini. Jadi saya pasti banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf sama ibu. Saya ini orang kampung, ngomong saya kampungan. Saya tidak bisa bicara halus karena saya memang bukan makhluk halus. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.